Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih buat Steven Brand atas kepercayaannya malam ini. Saya untuk mengisi webinar membahas tentang sensing. Selamat malam juga saya ucapkan kepada ayah bunda dan rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu di malam ini untuk mengikuti webinar tentang sensing. Tidak ada materi utama, memang isinya dominan lebih pada Q&A saja. Yang pertama saya izin kenalan dulu, saya izin share screen. Oke, bentar. Mana ya? Oke, Belum malam hari kelihatan ya? malam hari ini, Oke, ya silahkan Pak Widi. share screen-nya nggak usah deh, nggak, belum kelihatan. Jadi nama saya Widya Susanto, biasa dipanggil Widi. Kalau personal genetik saya thinking introvert. Kalau istri saya insting, promotor Steven juga. Anak pertama saya thinking introvert, sudah remaja. Kalau ini anak di sebelah saya ini anak saya yang kedua, Raihan, sensing introvert, kelas 2 SD, usia 8 tahun. Jadi kalau saya domisili di Semarang, tapi suka keliling juga di sekitar Jawa Tengah, Semarang, Kudus, Pekalongan, Solo, Jogja, sambil jalan-jalan sambil tes tipin juga. Jadi alhamdulillah sudah jadi promotor itu sejak 2018. Sudah eh, sudah apa ya? Sudah banyak kliennya alhamdulillah juga. Oke, mungkin yang pertama saya share tentang sensing ini. Jadi pertama itu saya thinking, anak saya pertama thinking, istri saya insting. Itu ketika belum ada Raihan itu adalah tipe keluarga yang tenang. Keluarga yang senangnya suasana yang sepi, damai. Lalu hadirlah Raihan yang sensing ini ternyata yang kalau sehari-hari itu seperti apa ya, gaduh banget. Paling rame. Paling rame, berisik, nggak bisa diam, aktif banget. Jadi emang kehadiran anak sensing ini positifnya adalah dia itu seperti membawa keceriaan. Jadi anak yang memang senangnya main, senangnya ketawa, senangnya ya playful dan ceria banget. Itu hal positif yang sebenarnya perlu kita syukuri banget ketika punya anak sensing. Ibaratnya kalau cuma aktifnya atau nggak bisa diemnya, itu memang seperti itu. Tapi memang kalau kita lihat dari sisi positifnya adalah tadi ceria, lalu jago jualan. Jadi ayah bunda yang punya anak sensing ini mungkin sebelumnya saya juga pernah share. Jadi anak saya sensing ini Raihan itu sudah saya ajarin jualan sejak kelas 1 SD dan memang dia fitrahnya itu kan seneng uang ya, chemistry-nya harta, seneng jualan. Jadi PD-nya tinggi, nggak malu. Jadi sampai sekarang kelas 2 SD pun dia masih sering jualan, jualan mainan ke teman-temannya, jualan kartu gambaran. Iya kan pernah. Cuma akhir-akhir ini dilarang sama sekolahnya. Dia sedih banget. Jadi salah satu kesedihan Rayhan di sekolah adalah tidak boleh jualan belakangan ini. Terus juga dia bantu saya di Steven. Jadi dia sebagai model kalau ayah bunda mungkin pernah lihat konten-kontennya di Steven Brand Semarang. Nah, saya memanfaatkan sensing ini sebagai model karena memang dia kan senang tampil. PD-nya tinggi. Nah, itu hal-hal positif yang sebetulnya bisa kita maksimalkan untuk kalau punya anak sensi. Oke, nggak perlu panjang lebar perkenalan dari saya. Monggo kalau ayah bunda ada yang mau langsung bertanya, silahkan. Bisa raise hand ya Mbak Mira ya. Betul, Pak Mbak Widi. Widi itu amakan yang mau on cam atau off cam tapi berinteraksi secara langsung di mic. Betul banget. Oke, baik. Terima kasih Pak Widi untuk sharing berdasarkan pengalaman nyata ya dari rumah sendiri eh, terkait sirkulasi energi dari Steven ya tentang personality genetik Bapak sebagai thinking, istri sebagai insting. Alhamdulillah dikaruniai anak thinking dan juga sensing ya. Jadi malam hari ini kita
sharing tentang sensing dan Pak Widi ditemani oleh sensingnya langsung ya Pak Widi ya. Iya, nggak mau ketinggalan. Betul sekali. Nempel banget sama thinking. Dan kelihatan banget ya ketika dipuji bahwasannya dia jago jualan itu seperti kelihatan sumringahnya Sebenarnya. ekspresinya tidak tidak bohong ya Pak Widi ya. Cie. Nah, itu adalah memang sudah menjadi anugerah bagi orang sensing ya bahwa tabiatnya atau bakatnya adalah jago jualan. Nah, itu nggak semua mesin kecerdasan bisa, tapi untuk hard selling itu sensing jagonya banget ya. Nah, oke baik Bapak Ibu. Kita nggak berlama-lama ya, karena sekarang sudah jam 8 malam atau di jam 20.00 waktu Indonesia Barat ya, karena kami akan menemani Bapak Ibu sampai di jam 9 malam nanti atau di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Jadi silahkan manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk sharing diskusi tentang sensing pada malam hari ini ya. Juga dengan Mira ulangi lagi mungkin ya Bapak Ibu akan Mira ulangi lagi untuk ada tiga catatan ya, tadi dua catatan, sekarang tiga catatan. Nah, yang pertama untuk Bapak Ibu yang ingin sharing ataupun berdiskusi, Mira akan lebih prioritaskan untuk Bapak Ibu yang bisa open cam dan juga open mic ataupun salah satunya juga boleh ya, open mic aja juga boleh. Nanti tinggal raise hand, nanti Mira akan bantu untuk lihat siapa yang duluan raise hand, nanti Mira akan persilahkan lebih dulu untuk bertanya, sharing ataupun diskusi. Nah, kemudian yang kedua untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab atau Q&A, Mira akan maksimalkan dua pertanyaan saja ya. Kenapa? Agar kita bisa memberikan kesempatan untuk teman-teman kita yang lain bertanya jawab juga. Nah, jadi mudah-mudahan semua pertanyaan yang masuk malam hari ini tentang sensing bisa terjawab dan nggak ada lagi pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab, harus kita simpan dan harus kita bahas di sesi Brainity Talk selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga, Mira akan lebih prioritaskan untuk Bapak Ibu yang ingin sharing ataupun diskusi tentang sensing terlebih dahulu untuk malam hari ini. Oke, Bapak Ibu. Di sini sudah ada yang raise hand dari Bu Mutia. Silahkan Bu Mutia, apakah mau sharing atau diskusi tentang sensing pada malam hari ini? Silahkan. Mau bertanya, Mbak Mira. Silahkan, Bu Mutia. Iya, mau bertanya Pak Widi. Jadi Selamat malam, saya Bu. punya tim sensing. Oke. Malam ya. Saya punya tim sensing yang memang iya suka jualan, banyak geraknya, nggak bisa diem. Tapi karena saking sukanya jualan, jualnya banyak banget. Semua dijual. Kebetulan ibu ini tuh tim saya di bisnis. Jadi gimana caranya supaya dia paling suka sama bisnis saya? Kira-kira apa? Apa nih yang buat sensing lebih prioritasin bisnis yang satunya dibandingin dia harus kerjain semuanya, sebenarnya hasilnya juga nggak maksimal, sayang kan? Kalau dia Oke. bisa lebih fokus ke satu atau dua aja, harusnya bisa lebih maksimal. Seperti itu. Oh iya, introvert atau Makasih. ekstrovert ya, Bu Mutia? Untuk sensingnya, Introvert, Pak. introvert. Introvert. Iya. Oke. Nah, jadi kalau sensing ini kan dia memang membutuhkan orientasinya memang hasil ya, Bu ya. Iya. Jadi kalau dia mau fokus sama satu bisnis, maka Hmm. pastikan bisnis yang dia pilih atau yang tadi Ibu ajak itu memang Hmm. potensi uangnya itu sesuai dengan targetnya dia. Nah, sensing Hmm. ini kan dia pasti butuh angka konkret. Misal sebulan dia tuh butuh angka berapa misalnya untuk bisnis, entah itu 2 juta atau 5 juta. Nah, ketika dia sudah mendapatkan angka tersebut, hasil tersebut dari satu bisnis, sebetulnya dia tidak akan mencari bisnis lainnya. Nah, Nah, di situ kenapa bentar dia dikit Pak, bentar. gimana Bu? Sedikit, sedikit. Di situ masalahnya karena sensingnya inilah sebenarnya hasilnya lumayan nih bisnisnya, Mm-mm. tapi memang nggak rutin. Sepertinya itu yang buat kendala sama dia. Dia mau kan hasil yang setiap hari. Sementara kalau Ya, bisnis saya ini betul. nggak harian, walaupun hasilnya besar nggak harian. Sepertinya gara-gara Ya, itu dia nggak bisa fokus. Dia mau yang nyata harian setiap hari ada gitu. Jadi semua jualan dia kerjain. Ya, ya. makasih Pak. Jadi Lanjut boleh. Mm-mm. sebetulnya kalau dari Bu Mutia sendiri dia sudah memenuhi targetnya kita, berarti Hmm. sebetulnya tidak ada masalah, Bu. Jadi karena kan sensing ini memang orientasinya hasil.
ibaratnya Hmm. setiap waktu, setiap detiknya dia, setiap tetes keringatnya dia setiap hari itu harus menghasilkan uang. Ada hasil. Iya. Heeh, jadi ketika dia banyak waktu luang, banyak nganggur atau emang di bisnis ibu dia sudah ibaratnya seminggu Hmm. kerja itu sudah Hmm. dapat targetnya, maka dia akan mencari waktu apa mencari bisnis lain untuk isi waktu di 3 minggunya. Ya ya Pak. Heeh, jadi Jadi emang dia emang harus udah gitu ya. rutin. Hmm. Nah, Iya. atau emang targetnya misalnya diperbesar lagi Ditambahin ya Pak. agar dia bisa Hmm. konsisten di bisnisnya ibu. Karena Hmm. sepengalaman saya punya teman-teman saya yang sensing ya. Dia Hmm. pekerjaan sudah mapan atau orang lain melihatnya sudah nyaman, tapi masih banyak waktu luangnya. Maka yang terorientasi adalah ini waktuku mau dipakai buat apa? Nah, Iya. makanya cari bisnis lagi. Memang sih sensi itu ya kayak memanfaatkan apa ya, yang tenaganya dia untuk sesuatu menghasilkan uang sih, Bu. Jadi kalau di bisnisnya Ibu memang cuma durasi dalam bekerjanya dalam sebulan itu tidak harian, ya memang Hmm. resikonya adalah dia pasti mengisi waktunya dengan berbisnis lain. Nah, Hmm. tinggal dinaikin aja, Bu. Misal targetnya itu kalau sensing ini nggak perlu langsung frontal, misal 2-3 kali lipat, tapi misal target hari bulan ini 1 juta, besok kita naikin 1,2 juta, besok kita naikin. Jadi naikinnya sedikit demi sedikit tuh lebih nyaman buat sensing dibanding langsung Sebenar, banyak. ya sebenarnya Pak, hasilnya satu transaksi itu bisa untuk kayak dia kerja 1 minggu. Hmm. Cuman karena nggak langsung kelihatan, jadi dia nggak konsisten kerjain setiap hari. Padahal kalau Iya. 1 hari aja dia bisa menghasilkan, dia bisa istirahat seminggu nih. Tapi karena nggak langsung menghasilkan, bisnisnya ini butuh proses, dia jadi nggak Iya. rutin kerjain Iya. setiap hari. Itu sih tantangannya Nah, buat atau dia. ini Bu, Hmm. misalnya di waktu senggangnya dia, hal apa yang bisa Ibu berikan agar dia misalnya apa? Mentraining timnya ibu. Dari eh, sayanya berarti yang harus rutin iya ke dia ya, Pak? betul, ibu yang menggerakkan. Karena kalau sensing, Oke, fitrahnya oke. udah pasti waktunya Butuh. dia Ya. untuk cari uang ibaratnya. Nah, tapi Hmm. kan dia butuh instruksi nih sensing. Oh ya. Jadi Hmm. baiknya memang diarahkan sama ibu, apalagi ibu kan coachnya sensing. Hmm. Jadi diperbanyak aktivitas yang bisa dia kerjakan di bisnis ibu. Jadi kalau ibu udah ngeliat, Hmm. kok ini nganggur nih, kasih kerjaan. Kalau Oh, bisa emang siap. Oke, kerjaannya Pak. yang harian dia harus kerja. Iya, Gitu iya. sih, Bu. Oke. Iya, makasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Nggak boleh. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Mutia untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan treatmentnya berhasil ya, karena mungkin ada perbedaannya juga ya Pak Widi ya, antara Bu Mutia yang feeling, yang mungkin kadang masih mut-mutan juga, Iya. sedangkan sensing itu harus konsisten juga ya, Tuh. Iya, Mbak harus. Mira, takutnya nggak enakan kan kalau setiap hari harus saya jor-jorin. Nah, justru Ternyata sensing memang ini iya, betul. harus Justru saya jadi sensing dulu iya, untuk betul. menghadapi sensing. Jadi kita harus seperti mesin kecerdasan apa yang kita hadapi di depan ya, Bu Mutia ya. Oke. Iya, Mbak Mira, Baik, terima makasih. kasih Bu Mutia untuk untuk pertanyaannya dan terima kasih juga Pak Widi atas tanggapannya. Oke, baik Bapak Ibu kita lanjut lagi ya. Silakan kalau misalnya Bapak Ibu masih ada yang mau sharing atau diskusi, tapi mau on mic ya silakan raise hand. Nanti Mira akan bantu untuk Baik. prioritaskan lebih dulu. Oke, baik. Bu Zubaidah ada yang mau di-sharing atau didiskusikan tentang sensing pada malam hari ini? Karena dari tadi udah open mic terus nih. Iya, iya Bu Mira, Ya, silakan Bu Zubaidah. Pak Widi. Ya, Ibu. Iya, Selamat malam. kalau selamat malam. Kalau sensing, anak saya sensing ekstrovert. eh kalau gimana sih hubungannya ke golongan darah? eh tapi dia belum belum ini belum di dites darah apa gitu belum. Tapi Hmm. kan pasti ke golongan darah ayahnya atau ibunya kan gitu kan, Pak Widi. Iya, betul. Bisa O, bisa eh bisa AB, bisa A. Tapi susah nerkanya. Karena memang belum ini. Mm-mm. Dia kan Lalu, baru masuk kuliah nih. oh ya, Kalau kira-kira yang dia bagian farmasi, dia suka tuh kan ada di lab kegiatannya gitu.
Nah, kalau kita tawarkan untuk berdagang atau jualan, kira-kira apa yang cocok ya Pak Widi? Sebelumnya pernah berjualan nggak, Bu? Kita kan punya sekolah. Mm-mm. Nah, jadi kalau sekolah sore tuh, kalau di sini namanya MDTA gitu, dia suka jualan. Mm-mm. Saya lihat di situ berbakat sekali gitu. eh ada lah saya lihat bakat dia untuk jualan gitu. Nah, sekarang dia kuliah supaya jangan supaya punya penghasilan sendiri, belajar berpenghasilan sendiri. Karena kan kalau orang sensing ini kan boros gitu. Jadi Iya. kalau kita kasih eh, peluang untuk berjualan atau berdagang gitu. Kira-kira kalau dia saat ini farmasi, apa ya Pak Widi yang cocok gitu? Terima kasih. Oke, jadi kalau farmasi, sebenarnya kalau sensing eh, jualan, bagusnya memang sesuatu yang sudah dia pahami atau memang nanti ada yang mengajarkan secara langsung. Karena kan sensing ini biarpun dia jago jualan, tapi kalau dia belum pernah melihat produk tersebut atau belum pernah melihat bukti hasil dari bisnis tersebut, maka seperti tidak akan tergerak. Nah, jadi kalau mau bisnis berhubungan dengan farmasi, nah ini kalau sepengalaman saya ya Bu, kalau yang bisnisnya benar-benar besar, ini ada klien saya dia memang bukanya adalah alat kesehatan. Nah, jadi obat-obat itu kan luas. Nah, jadi dia mainnya di alat-alat kesehatan dan di Semarang ini termasuk yang memang cabangnya banyak banget tuh klien saya satunya memang sensing extrovert. Jadi biasanya bisnis itu nggak jauh-jauh dari produk yang pernah dia pelajari. Ya berarti nanti bisa diarahkan kira-kira di farmasi ini bisa jualan apa. Mm-mm. Nah, atau dia misalnya ada di farmasi ini butuh nggak, misalnya buku-buku impor dari luar. Nah, itu bisa Mm-mm. jadi sensing menangkap peluang itu. Cuma butuh diarahin juga. Nanti cara dapetin bukunya seperti apa, nanti jualannya seperti apa. Jadi kalau di awal eh, bisnis yang di produknya masih benar baru, memang dia nanti butuhnya diarahkan. Jadi eh, baiknya ya ada dikasih contoh atau Iya, ada betul. figur yang sudah dia lihat ya saat ini gitu. Jadi Ya. kalau memungkinkan, mungkin di kampusnya ada yang sudah jualan duluan, Bu. Mungkin Mm. mentornya, dosennya. Ya, jadi bisa mengikut. Ibaratnya sebagai resellernya dulu. Iya. Nah, nanti dia akan berkembang tuh biasanya sedikit demi sedikit. Jadi memenuhi kebutuhan dari teman-temannya itu juga bisa. Kalau kita eh, maunya di bidang farmasinya. Tapi nanti ke depannya kalau mau diarahkan bisnis, biasanya nggak jauh-jauh dari bidang pas kuliah. Sepengalaman saya ketemu klien sensing seperti itu. Oke Pak Widi, yang kedua Mm-mm. nih, kata Bu Mira tadi boleh dua. Ya, silakan. Yang kedua, ah, sebagai parent leadernya itu saya atau ayahnya. Kalau ayahnya, kita kebetulan couple. Ayahnya Mm-mm. FI, saya FE. Gitu Pak Nah, Widi. udah sepakatnya siapa, Bu? Ya Pak? Ibu udah diskusi sama suami, parent leadernya siapa? Oh itu kami, apa ya, kami yang diskusi gitu. Bukan ada konsepnya gitu loh Pak Widi. Pak. Nah, jadi kalau dalam konsep Stephen, kita ibaratnya suami istrinya dulu yang diskusi, memutuskan Oh gitu. siapa yang mau menjadi parent leader. Nah, parent leader ini biasanya memang yang dia punya banyak waktu untuk mendedikasikan eh, waktunya untuk apa? Kayak ngurus anak, ngurus perintilannya, pendidikannya, segala macam. Jadi dari kesepakatan, Bu, tidak mesti ayah, tidak mesti ibu. Oke. Nah, Karena kan nanti, saya lihat di buku mm-mm, Stephen eh, Pak Poniman ya Ayahanda ya, itu pembimbing dari contoh anak saya TE. mm-mm. Pembimbingnya itu FI, bukan FE gitu. Nah, itu cocok anak saya yang TE itu memang kayaknya ayahnya lah yang pembimbing dia yang cocok gitu. Nah, ya betul. Nah, kalau anak saya yang SE kira-kira nggak ada ya kami yang FE ini yang couple ini nggak ada ya kira-kira Nah, kalau tadi kan kalau kau bicara tadi TI sama FE itu seperti TE sama kepada mentor, Bu.
Ayo gitu ya. Tapi kalau parent leader ini memang cakupannya nanti luas banget. Siapa yang memang sebagai pemimpin, ibaratnya dia nanti mengarahkan kuliahnya anak, dia nanti mengarahkan yang memang tempat diskusinya anak untuk apa masa depannya. Nah, karena ibu sama-sama feeling, Iya. nah itu nanti kecenderungannya apa? Biasanya sama-sama keinginannya sama besar nih. Ibu Hmm, punya keinginan anak sensing mau kemana, nanti suaminya punya keinginan anak sensing mau kemana. Nah, tantangan iya. kalau yang couple MK-nya sama itu kan biasanya cenderung sama-sama keras, mohon maaf, sama-sama kuat. Jadi cenderung tidak ada yang mau mengalah. Nah, Seperti itu berteman ya. iya Bu. Seperti berteman. Iya, makanya harus kesepakatan nih. Ibaratnya untuk eh, sensing ini siapa yang mau handle misalnya. Sederhananya Iya. seperti itu. Mau ibu atau mau suami. Nah, ketika sudah diputuskan, maka nanti yang parent leader inilah yang memang nanti membuat aturan, membuat keputusan, dan nanti yang salah satunya yang bukan parent leader, dia adalah sebagai supporting. Nah, kalau misalnya ibu parent leadernya, maka bapak memang menyediakan energinya untuk mensupport ibu. Ibu butuh apa, nanti bapak yang menyediakan. Ibu butuh apa, nanti bapak yang eh, memfasilitasi. Tapi secara konsep, secara aturan, ibu yang nanti memberikan aturan. Dan bapak nggak boleh komplain. Iya, Pak. Memang kalau sensi ini kan murni gitu loh. Nah, Iya, murni. Kalau dia memang ngomong gitu ya gitu gitu. iya. Ayahku, ayahku donaturku katanya. Berarti Nah, memfasilitasi dia, rasa di ayah dia. Jadi saya ambil berarti saya mensupport aja gitu. jadi emang kan sensei ini nempel sama yang ngasih fasilitas, Bu. Iya benar. Nah, kalau misal ibu sebagai parent leader, tapi yang ngasih fasilitas suami, Ayah. maka akan rawan konflik. Pasti Heeh. ibu nggak diturutin. Iya katanya ayahku kalau dia apa? Ayah, ayahku donaturku Nah, ya katanya iya. Masya Allah. Jadi kalau ibu nggak ngasih fasilitas atau fasilitasnya nggak kelihatan banyak ngasih ke anak sensing, maka yaitu anak sensingnya akan lebih condong ke Pak suami. Nah, masanya kalau misal nanti ibu sebagai parent leader, artinya suami ibu itu nggak boleh sembarangan ngasih uang. Itu harus melalui ACC ibu. Nah, Hmm, jadi itu kesepakatannya. Jadi benar-benar oke, semua aturannya itu melalui nanti satu kepala, siapa leadernya. Kayak gitu sih, Ibu. siap. Terima kasih Pak Widi. Sama-sama, Bu. Semoga mencerahkan. Amin. Oke, baik. Terima kasih Bu Zubaida untuk dua pertanyaannya ya. Betul sekali. Diperbolehkan dua pertanyaan. Oke, terima kasih Bu Zubaida untuk pertanyaannya dan juga terima kasih Pak Widi atas tanggapannya. Untuk kalau Bu Zubaida mau lebih lengkapnya ya tentang ilmu atau konsep parenting khusus yang membahas tentang parenting dari Stephen, dalam bulan ini insya Allah Stephen Brain akan mengadakan Stephen Parenting ya, tematik Stephen Iya. Parenting Bu Zubaida. Nah jadi Bu Zubaida bisa ikutin tematik Stephen Parenting dari Stephen Brain nanti akan langsung dibersamai oleh Coach Herdian. Nah, di situ nanti Bu Zubaida diperbolehkan nggak hanya bertanya ya, tapi pastinya kalau udah jadi peserta, walaupun udah jadi alumni juga dari peserta sebagai dari WST Parenting yang dilaksanakan oleh Stephen Brain, tentunya nggak ada habis-habisnya ya untuk berdiskusi, untuk sharing ya tentang konsep parenting. Nanti ada grupnya juga, sebagaimana yang Bu Zubaida rasakan lah ya kalau menjadi promotor Stephen Brain dan di grup Stephen Brain itu juga banyak diskusi, banyak hal-hal yang bisa di-sharingkan. Nah, seperti itu. Silakan Bu Zubaida nanti mungkin kita bisa lebih lengkap lagi dari Japri juga boleh ya Bu Zubaida, Oke, silakan. terima kasih Bu Mira. Oke Bu Zubaida. Oke, baik. Di sini sudah ada yang raise hand juga Ibu Lia dari Karanganyar. Silakan Bu Lia, apakah mau sharing dan berdiskusi tentang sensing pada malam hari ini? Silakan Bu Lia. Terima kasih Mbak Mira. Selamat malam Pak Widi. Selamat malam, Ibu. Hmm, Ya, beberapa hari yang lalu kami itu ketemu klien yang MK-nya sensing extrovert. Anak perempuan usia 12 tahun, SMP kelas 1 ya. Itu dari
ciri-ciri yang biasa kita dapati pada anak sensing itu nggak ada di dia. Dia anaknya pendiam, pemalu, terus Oke. nggak terlalu banyak gerak, nggak tertarik dengan uang, terus apa ya? Bahkan kayaknya kalau dari segi fisiknya, segi tingkah lakunya seperti orang thinking gitu. Gimana Pak kalau kami ketemu itu dan ciri-cirinya nggak ada di sensing, nggak ada di dia. Cara kita menjelaskan gimana ya Pak? Orang tuanya tes nggak, Bu? Orang tuanya waktu itu bundanya intuiting introvert. Oh ya udah, sudah terjawab, Bu. Gimana Pak? Sensing kan meniru. Nah, orang Hmm, tua intuiting cenderung apa? Cenderung, mohon maaf, malas bergerak, cenderung diam. Jadi mungkin ketika melihat anaknya pecicilan, hiperaktif, disuruh apa? Disuruh anteng, disuruh diam. Jadi energinya anak sensing ini akhirnya apa? Tidak terfasilitasi. Nah, jadi sensing ini Bu, jadi kembali kepada konsep apa? Fenotip 20% genetik, 80% lingkungan. Nah, ketika kita ketemu kok nggak sesuai. Nah, kita masuk di lingkungannya 80%. lingkungan. Apalagi tadi intuiting menaklukkan sensing. Udah pasti sensing ini ngikut banget apa maunya intuiting. Oh, kamu nggak boleh lari-lari, nggak boleh gerak, nggak boleh pecicilan. Maka itulah jadinya sensing. Lalu tadi nggak suka jualan. Nah, anak sensing ini kan tetap dia punya bakat jualan, tapi harus ada contoh, harus dilatih, harus dikenalkan sejak kecil. Kalau itu tidak dibentuk, maka 80%-nya tadi akan berbeda. Sehingga potensinya sensing ini tidak keluar. Jadi, apalagi sensing ini kan meniru banget, Bu. Meniru lingkungan. Pasti yang minimal dicontoh itu adalah orang tuanya. Jadi ketika sensingnya tidak muncul, nah, lihat orang tuanya seperti apa. Apakah dia orang tuanya tipe yang aktif, memfasilitasi anaknya untuk bergerak, atau melarang? Mengajarkan uang, mengenal uang ke anaknya sejak kecil atau melarang. Nah, jadi kalau dari sejak kecil dilarang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, maka sensinya tidak akan kelihatan. Itu saya juga berapa kali ketemu case seperti itu. Nah, jadi kembali apa tadi rumus fenotip, genetik sama lingkungannya, Bu. Jadi eh, pasti pengaruh besarnya dari lingkungan. Kayak contoh Raihan, kenapa dia bisa aktif? Nah, itu tetap ada arahan dari saya sebagai thinking, sebagai lokomotifnya. Eh, Mau jualan, saya arahin, ini cara jualan. Nanti kamu jualan caranya begini. Kan saya sih mencontoh. Bahkan berteman pun seperti itu. Ini kamu kalau mau nyapa teman, kamu nyapanya seperti ini. Karena kan sensing itu emang cenderung pemalu, apalagi ketika dia masuk ke lingkungan yang baru atau teman-teman baru, cenderung keluar pemalunya dulu. Nah, tapi kalau sudah kita arahkan pintu masuknya lewat bermain, nah, bisa akan mudah. Jadi anak sensinya di boleh dibaca pakai diumbar, Bu. Boleh apa enggak? Berarti tetap harus dimotivasi untuk banyak geraknya, untuk tertarik ke hartanya gitu ya Pak? Kalau mau potensinya keluar, itu akan lebih bagus. Karena kalau saya pernah dengar dari Solver Ferry, orang sensi ini kan punya potensi besar paling cepat kaya rayanya. Karena Hmm. dari kecil udah senangnya uang. Nah, tapi kembali lagi kepada orang tua. Kita ya cukup jelasin aja, tapi kalau orang tua memang punya konsep yang berbeda, ya berarti tidak masalah. Kan kita hanya memberikan, ini loh, sensi punya potensi begini. Nah, jadi ketika keluar semua potensinya, yaitu akan sangat berbanding terbalik dengan intuiting. Tapi ketika anak sensinya mirip banget sama ibunya, yang intuiting, ya berarti emang dia meniru ibunya. Seperti itu, Bu. Ya, ya, ya. Ya mungkin tapi sebenarnya bundanya itu tadi nggak terlalu ini juga sih, aktif juga, banyak ngomong juga. Apa mungkin yang lebih dicontoh adalah ayahnya ya, mungkin gitu ya Pak. Ya, Bisa betul. jadi. Jadi bapaknya tes juga, Bu? Belum Oh tes. iya.
Nah, cuma biasanya kalau intuiting itu kan aktifnya di circle pertemanannya kecil. Hmm, Nah, iya, jadi iya. memang perlu diperhatikan adalah lingkungannya, pola asuhnya seperti apa. Apakah emang anak sensing ini benar-benar diarahkan untuk banyak bergerak, banyak bermain, eh, diarahkan, ibaratnya butuh diarahkan secara detail. Ya Pak Widi, makasih. Ya, sama-sama Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Lia untuk pertanyaannya dan juga Pak Widi yang sudah menanggapi. Bu Lia, kalau boleh kalau boleh tahu nama lengkapnya Bu Lia Tosa bukan ya? Gimana Mira? Bu Lia nama lengkapnya Ibu Lia Tosa atau bukan ya? Bukan yang Dwi Amalia. Oh, Dwi Amalia. Masya Promotor Allah. Solo ya. Promotor Iya, Solo ya. Oh iya, Bu Lia. Maksudnya Oh, orangnya. biasa Mira manggilnya Bu Dwi. Maaf ya, Bu ya. Sama. Iya, makanya Mira kira apa ini Bu Lia Tosa ya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Lia. Nanti kita Terima bisa kasih. sharing-sharing juga dari inspirasi pagi dan beberapa ini ya, beberapa Zoominar yang diberikan oleh Steven Brain. Oke. Baik, kita lanjut lagi ya, Pak Widi. Di sini ada yang dari room chat juga sudah ada mengajukan pertanyaan. Tapi silakan ya, kalau misalnya masih ada Bapak Ibu yang mau sharing ataupun diskusi, bisa open mic ataupun open cam. Tinggal resen aja, nanti Mira akan prioritaskan lebih duluan. Oke, di sini Mira bantu untuk bacakan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Pertanyaan dari Ibu Resti. Nah, di sini ada 2 pertanyaan ya. Mira akan bantu bacakan pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya anak sensing introvert usianya 7 tahun mau nurut tanpa diancam dan iming-imingnya. Ini dari ayahnya yang insting. Oke. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, Pak Widi, anak saya sensing introvert, umurnya 7 tahun. Disuruh jualan, malah katanya barang-barang jualannya mau dikasih-kasihin aja. Itu gimana ya? Oke, baik. Silakan Pak Widi tanggapannya. Oke, jadi ini ibunya berarti sensing introvert juga nih ya, Bu Resti, kalau nggak salah. Terus anaknya sensing introvert, ayahnya insting. Nah, sebenarnya kalau sensing itu, kalau dia kan kata kunci pola asuhnya adalah mendisiplinkan. Jadi selama sudah disiplin, nah itu sebenarnya akan mudah treatmentnya menjadwal. Eh, Jadi apa? Ibaratnya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, asal jadwalnya sudah jelas, itu biasanya anak sensi itu akan lebih mudah ritmenya. Tek 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 tek. Jadi nggak perlu pakai ancaman atau nggak perlu pakai iming-iming untuk aktivitas hariannya. Nah, jadi emang kata kuncinya adalah disiplin. Nah, jadi kalau yang bisa mendisiplinkan sebetulnya nanti pakai gayanya ibunya. Ibunya kan sensing nih. Karena kalau ayahnya yang insting itu biasanya tipenya spontan. Jadi kadang jam makannya kapan itu bisa berbeda-beda setiap harinya. Jadi kalau istri saya kan insting, itu kan kayak random banget. Jam tidur bisa berubah, jam makan bisa berubah, nah, jam belajar bisa berubah. Nah, itu mengganggu buat anak sensing. Jadi butuh disiplin. Nah, yang bisa mendisiplinkan sebetulnya ibunya yang sensing juga. Jadi ayahnya cukup mantau aja selama sudah ayahnya kan kata kuncinya bahagia ya insting. Asal anaknya sudah bahagia, happy, sebetulnya udah cukup. Seperti itu. Jadi disiplinnya lewat dari ibunya. Sayang jangan goyang-goyang. Oke, gitu Bu Resti. Oh, mau dengerin. Bilang dong. Oke, baik. Terima kasih Nah, Pak lalu Widi. Ya. kalau apa nggak mau jualan, maunya dikasih barang-barangnya. Nah, itu sebetulnya ya itu juga bagus banget. Artinya dia bisa jadi sudah diajarkan sama ibunya atau ayahnya yang insting memang suka berbagi. Nah, sensing kan meniru nih. Nah, jadi jualannya bisa bukan jualan yang barang-barangnya dia, tapi emang sesuatu yang kalau anak cowoknya anak saya ya kayak nyari di Shopee itu gambaran, mainan yang memang nanti yang beli teman-temannya sendiri dan sudah pasti laku. Karena kalau jualannya nggak laku nanti dia sedih juga. Nah, dan memang kalau kalau barang-barang pribadi, kalau Raihan sendiri memang saya arahkan untuk dibagi atau sedekah. Nah, jadi
Nah, itu kan udah sering diajarin sedekah. Nggak apa-apa, Bu, bagus. Justru memang sensing tuh butuh dibentuk sejak kecil. Nah, tapi nanti jualannya dari hal-hal yang memang eh, di sedang viral. Contoh misalnya yang lagi viral apa, Mas? Langsung penghapus. Oh, gangsing penghapus tuh. Kayak kemarin saya lagi viral atau kemarin Raihan juga beli mainan gangsing. Nah, itu juga bisa tuh misalnya dibeli dari Shopee lalu dijual ke teman-temannya. Karena kalau jualan sesuatu yang viral itu mudah laku, sensing semangat. Tapi kalau jualan nggak laku-laku, itu dia sedih. Kemarin dia sempat jualan makanan tapi nggak ada yang beli. Seperti itu, Bu Resti. Semoga menjawab. Jadi emang sensing ini tercetak banget, apalagi sensing introvert. Diajari sedekah, ya udah sedekah terus. Cuma tetap nanti gimana cara biar dia kalau mau sedekah banyak, jualannya harus banyak. Betul sekali. Jadi sedekahnya dari hasil jualan ya, Pak Widi. Iya, betul. Oke, jadi dari hasil yang didapatkan, kemudian dikeluarkan hasilnya lagi untuk sebagian disedekahkan, begitu ya, Pak Widi. Betul banget. Oke, Sama-sama, Bu baik. Resti. Baik, terima kasih Bu Resti untuk pertanyaannya dan juga terima kasih Pak Widi atas tanggapannya. Nah, ini berarti benar ya Bu Resti, hasil tes TV-nya sensing introvert juga ya. Atau kalau Iya. misalnya belum tes TV, mungkin boleh nanti ada waktu, ada rezeki, ada kesempatan ya, silakan tes TV terlebih dahulu. Karena anaknya sensing, ayahnya insting ya. Jadi, Sudah sekeluarga memirates. oh sudah sekeluarga. Iya. Oh, oke, baik. Oke, begitu Bu Resti. Terima kasih sekali lagi Bu Resti untuk pertanyaannya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain kita masih menunggu ya. Kita masih punya waktu setengah jam ke depan untuk sharing dan juga diskusi tentang sensing pada malam hari ini. Silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Oke. waktunya untuk sharing dan diskusi tentang sensing ya Bapak Ibu. Oke, baik. Mumpung kita sambil menunggu ya Pak Widi ya dari Bapak Ibu yang ingin sharing ataupun diskusi, kira-kira dalam waktu dekat ini apakah ada rencana event atau apapun tentang tes Tifin di Kota Semarang, Pak Widi? Silahkan, apakah ada? Oke, Mungkin boleh sebentar Mbak dibantu Mira. informasinya. Oh iya. Mungkin ini boleh jadi informasi, jadi referensi juga ya untuk Bapak Ibu yang di daerah Semarang ataupun di daerah sekitarnya ya, karena mungkin akan ada event terdekat sekarang dari Steven Brand Semarang. Silahkan Pak Widi. Sudah kelihatan Mbak Mira? Oke, sudah kelihatan jelas Pak. Oke, bagi ayah bunda atau teman-teman semua, mungkin ada saudara atau relasi atau tetangga yang selain di Semarang, ada mungkin di kota Jogja, Solo, Kudus, Pekalongan. Kebetulan saya akan mengadakan jalan-jalan sambil festivin roadshow. Jadi 11 Oktober, Sabtu besok di Jogja, lalu hari Minggunya 12 Oktober di Solo, lalu 26 Oktober di Kudus, lalu 16 November di Pekalongan. Jadi kalau ada yang mau daftar tes Tipin, bisa ke nomor yang di bawah 081 740 777 ke istri saya, Hana, untuk booking jadwal. Ini kalau yang luar kota Semarang, biasanya saya rutin sebulan sekali keliling. Tapi kalau yang di Semarang bisa setiap saat, bahkan sekarang buka sesi tes malam. Gitu Mbak Mira. Itu aja sih Mbak Mira. Oke, baik. Terima kasih Pak Widi untuk sharingnya ya tentang roadshow tes Stephen ya Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang nggak sempat ya atau daerahnya nggak di Semarang ya. Nah ini Pak Widi akan adakan event terdekat ya roadshow tes Stephen di beberapa lokasi yang tadi disebutkan. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai biaya dan lain-lain ya silakan langsung aja mungkin boleh ke Steven Brand Semarang Instagramnya atau sudah Mira bantu ketik juga ya Bapak Ibu dari Room Chat Zoom sudah ada nomor WhatsAppnya Bu Hana ya dari Steven Brand Semarang juga silakan Bapak Ibu yang mau tes Steven terdekat nanti silakan disesuaikan waktunya sesuai dengan yang sudah dibagikan Pak Widi sebelumnya oke. Baik Bapak Ibu silakan Bapak Ibu kita masih menunggu ya
Bapak Ibu yang mau sharing ataupun berdiskusi. Tapi kalau misalnya belum ada dari Bapak Ibu yang mau sharing ataupun berdiskusi, izinkan Mira mungkin mau share sedikit. Oke, baik. Baru aja mau di-share tapi sudah masuk ya pertanyaannya. Oke, baiklah. Kalau begitu Mira akan bantu bacakan dulu ya Pak Widi untuk pertanyaan yang sudah masuk. Sebentar, ini Mira bacakan dulu. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Nanda Irayanti. Oke, baik. Mira akan bantu bacakan. Maaf, saya terlewat tidak mengikuti Zoom. Oke, ini kita tidak ada tema khusus ya, hanya sharing dan juga diskusi tentang sensing aja. Kebetulan malam ini Bu Nanda. Oke, baik. Mira akan bantu bacakan pertanyaannya. Anak saya laki-laki, usianya 3 tahun 10 bulan. Hasilnya sensing introvert. Saya ibu intuiting introvert dan suami feeling extrovert. Saat ini anak saya masuk PAUD. Bagaimana cara memahamkan gurunya yang selalu menganggap anak sensing itu lasak dan hyperaktif sehingga gurunya nyerah. Karena saya lelah dipanggil guru karena anak saya tidak bisa diam. Aktivitas di sekolah minim sekali aktivitas fisik. Oke. Oke, baik. Silakan Pak Widi tanggapannya. Ya, memang salah satu tantangan punya anak sensing ya Ibu adalah sangat-sangat aktif banget. Terasa banget saya punya anak sensing itu energinya itu benar-benar terkuras. Karena memang dari pagi sampai malam itu udah pasti kan gerak terus. Nah, jadi kalau untuk faktor eksternal kayak guru, memang ketika apa ya di labelingnya sudah negatif, maka itu mengubahnya juga akan sulit. Tapi mungkin beberapa tips yang bisa saya berikan adalah eh, jadi sebelum berangkat sekolah, nah jadi usahakan anaknya sudah berkeringat dulu, Ibu, sudah capek. Nah, itu jadi sebelum berangkat sekolah mungkin main sepeda dulu atau lari-larian dulu atau sebelum tank masuk ruang kelas itu dia sudah mungkin setengah jam udah lari di sekolahnya. Jadi datangnya itu jangan mepet. Nah, usahakan dia energinya itu keluar sebelum jam belajar. Nah, nanti ketika pas belajar energinya sudah keluar itu bisa meminimalisir aktifnya. Cuma tetap pasti nggak akan bisa memang anteng-anteng banget. Jadi memang itu udah fitrahnya sensing. Jadi lalu juga pas jam istirahat, pastikan dia main, lari, berkeringat. Nah itu apa? Ininya sensing, kalibrasinya. Karena sensing bosan itu pasti butuh banyak bergerak. Jadi pagi banyak bergerak, lalu pas jam istirahat banyak bergerak. Kalau masih juga di labeling negatif segala macam, ya ibu bisa kembali tutup kuping. Yaudah Bu, emang anaknya kayak gitu. Jadi waktu anak saya Raihan ini TK, emang saya udah info ke guru dan kepala sekolahnya. Emang anaknya aktif banget. Jadi mohon maaf kalau tidak bisa diam. Nah, lalu juga anak sensing itu sebenarnya tertib Bu. Cuma memang dia butuh instruksi yang detail. Nah, jadi aktifnya difasilitasi, lalu instruksi detailnya juga harus diberikan. Dia di kelas harus seperti apa, duduknya bagaimana, lari-lariannya jam berapa. Nah, itu insya Allah bisa membantu. Tapi memang kalau orang yang sudah melabelinya negatif terus, ya itu memang akan tantangan tersendiri buat orang tuanya. Jadi jangan sampai justru anak sensingnya yang disuruh diam. Itu kasihan nanti anaknya, tidak keluar potensinya. Ya, atau nanti pas ini kan baru PAUD ya Ibu. Nah, jadi kalau Ibu udah tahu gurunya seperti itu, berarti nanti TK-nya jangan di situ. Karena dia tidak bisa memfasilitasi anak kita. Dia tidak, harusnya kalau sepengalaman saya ya, guru PAUD, guru TK itu kan dia sebetulnya harusnya bisa memahami karakter tiap anak. Tuntutannya seperti itu. Maka sebetulnya saya salut sama guru-guru TK itu yang bisa banget eh, memahami semua anak. Tapi kalau sudah ada guru yang melebeli, wah itu berarti sebetulnya memang dia mungkin kurang cocok sama kita. Gitu aja sih Bu Nanda, semoga bisa menjawab permasalahan dengan anak sensingnya.
Oke, baik. Terima kasih Pak Widi atas tanggapannya dan terima kasih juga Bu Nanda untuk pertanyaannya. Benar banget ya Pak Widi ya. Karena memang setiap pekerjaan ada resikonya, ada tanggung jawabnya juga ya Pak Widi ya. Mungkin sebagai gurunya, mungkin mesin kecerdasannya bukan feeling, bukan yang penyabar, bukan yang insting juga mungkin ya, yang suka dengan anak-anak, yang suka memperhatikan setiap perilaku anak gitu ya. Mungkin yang saklek banget gitu aturannya itu memang seperti ini, begini, begitu. Nah, tapi Iya. memang seperti itulah seharusnya guru PG, PAUD ataupun TK ya Pak Widi ya. Makanya ada Mm-mm. jurusan PG PAUD juga ya Pak Widi karena memahami tentang anak-anak apalagi masih di bawah usia 7 tahun itu eh, harus dikuasai sekali ya karena masih aktif-aktifnya. Jadi kalau bisa labeling seperti itu ya memang harus dihilangkan ya Pak Widi, apalagi terkait dengan anak sensing. Itu kalau anak sensingnya mengerti mungkin terluka Iya, hatinya ya Pak betul. Widi ya. Terluka hatinya. Oke, baik. Oke, kita akan lanjut lagi ya Bapak Ibu ke pertanyaan yang selanjutnya. Silahkan Bu Kori, Bu Pertiwi, Bu Pratiwi Kori, silahkan. Apakah mau sharing dan juga diskusi tentang sensing pada malam hari ini? Iya, terima kasih Kak Mira. Mau mau tanya Pak Widi. Iya, silakan Bu Kori. Iya, anak saya yang kecil, sensing usia 3 tahun. Iya. Ya, ini apa ya? Ya memang semuanya tuh sesuai ya. Maksudnya tenaganya besar sekali dan dan dia ya boros. Maksudnya boros itu gimana ya? Kalau dibelikan mainan tuh cepat bosan. Iya, Cepat betul Bu. bosan. Ya, belum ada 1 minggu ya. Ya, anggaplah 3 hari lah sudah minta beli ini. Terus kalau mau apa pergi kemana-mana gitu ya lewat pasti nunjuk ini, nunjuk itu, pingin inilah, pingin itulah, begitu. Nah, eh, apa ya yang saya tanyakan gimana ya caranya untuk mengarahkan mengarahkan ya memang fitrahnya ya begitu ya tapi gimana ya biar nggak ini banget apa ya nggak boros atau nggak Nggak boros pinginan ya Bu. gitu iya Nggak ya jajan gimana ya terus. iya iya gimana Pak Widi. Oke. Nah, ini sebetulnya juga mirip-mirip nih saya alami. Cuma kemarin kan ya sensing itu kan emang dia visual ya Bu ya. Iya. Apa yang dia lihat pasti pengen. Nah, kembali lagi kepada pertama sensing itu harus disiplin, termasuk dari soal jajan, termasuk soal belanja. Jadi dia ini harus tahu kapan sih waktunya jajan. Jajan sehari itu bisa berapa kali? Oh, 2 kali. 2 kalinya itu kapan? Misalnya pulang sekolah sama pulang ngaji itu yang saya terapkan ke anak. Jadi jadwal jajannya itu sehari 2 kali. Pas sekolah atau sesudah pulang sekolah, lalu pas ngaji, setelah ngaji. Nah, itu kan sensing itu butuh iming-iming agar dia semangat. Kenapa harus pas sekolah atau pas ngaji? Ya dia biar sekolah dan semangat, sekolah dan ngajinya semangat. Nah, di luar itu tidak saya berikan. Sama juga kalau beli mainan, itu saya sudah bilang sama Raihan, beli mainan itu sebulan sekali. Pas ayah gajian, tanggalnya tanggal sekian. Dan itu harus komitmen, Bu, harus konsisten. Nah, ini tantangan buat ibu yang insting. Sama kayak istri saya yang insting. Iya Saya iya. udah ngasih aturan nih. Bu, sehari sekali jajan 10.000, nggak boleh lebih. Tapi kalau jajannya sama istri saya yang insting, itu langsung satu 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 Indomaret dibawa semua. Oke oke. Nah, memang tantangannya sebetulnya bukan di anaknya, Bu, tapi di kita Orang sebagai tua. orang tua. Jadi emang insting ini kan nggak tegaan ya. Maunya memang memberikan, apalagi secara sirkulasi, ibu ditaklukkan sama sensing. Jadi emang benar-benar itu butuh komitmen nih, konsisten, disiplin, jajannya itu kapan, jam berapa, berapa banyak, berapa lama. Nah, itu yang nanti mungkin perlu didiskusikan juga sama Pak suami. Atau emang kalau biar meminimalisir, mungkin uang yang ibu pegang juga nggak boleh banyak-banyak. Oh gitu. Karena kalau ibu melihat Oke uangnya masih oke. banyak, itu kalau misalnya contoh istri saya, ya, kan anak kan insting. Itu bisa saya apa? Dia kan kerja sama saya ibaratnya Bu, sebagai adminnya Steven.
Nah, jadi kalau suka ada gaji bulanan ataupun bonus, itu Iya. dipakainya pasti buat anak-anak. Oke, oke. Kayak udah fitrahnya insting kan membahagiakan kan. Iya. Tapi kalau ini Pak, apa sepertinya tuh kok saya malah lebih tega ya gitu kalau Oh, sama lebih anak tega. gitu ya. Heeh. Iya, jadi kalau emang enggak ya enggak. Ini sampai istilahnya kalau nangis ya udah nggak apa-apa lah biarin nangis dulu gitu kan. Tapi Heeh. saya lihat tuh malah suami saya ya yang intuiting gitu. Nah, kan Yang berarti ada iya yang nggak suami kompak. saya. Iya yang itu kadang tuh eh, beliin aja ya gitu. Gimana nih caranya untuk yang Nah, intuiting itu itu? tadi eh parent leader. Parent leadernya Oh, siapa, parent Bu? leader. Oke. Nah, emang kalau sebenarnya Ibu golongan darahnya apa? Ah, Berarti thinking ya? iya. Ya, kan thinking perhitungan. Iya. Nah, intuiting udahlah yang penting anak seneng, yang penting lagi. Nah, emang tantangannya seperti itu. Jadi emang harus tadi disiplin. Oke. Jadi ya itu saya harus tega. Tapi itulah yang dibutuhkan sama anak sensing. Disiplin, terjadwal. Jadi untuk hal kecil pun ya harus ada jadwalnya. Kalau enggak kan itu anak sensing lihat temennya punya apa, pengen Pengen, lewat iya. Indomaret, pengen Pengen. masuk. Semuanya ditunjuk. Ya. Iya, betul. Nah, itulah batasannya dengan disiplin tadi, Bu. Jadi nggak apa-apa tuh kalau ibu udah tega dan memang harus seperti itu. Iya. Berarti jadi memang awal-awal itu memang butuh apa ya adaptasi dulu si anak. Pasti ada Ya, tantrumnya, nangisnya itu wajar heeh, ya. Ya. betul. Apalagi kalau dia sudah terbiasa dilayani, Oke. dibelikan fasilitas jajan dan lain-lain. Oke, memang Kan? saya lihat anak saya yang SI ini apa? Kalau di ya contohlah misalkan di Indomaret gitu ya, dia pengen apa? Nah kalau saya yang apa ya, yang jelasin nanti dulu ya, tunggu dulu saya maksudnya saya tunda, gitu memang memang agak apa ya, agak nurut gitu. Berarti tinggal Oh, dikonsistenkan aja ya. iya, betul. Oke, Karena nanti tantangannya anak sensing nempel sama yang ngasih fasilitas, Bu. oh begitu. Baik baik Mm-mm. baik, Bapak terima Ya, kasih. sama-sama, Bu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Kori untuk pertanyaannya dan terima kasih juga Pak Widi atas tanggapannya. Semangat ya Bu Kori ya sebagai inting yang memiliki anugerah anak sensing. Iya. Tapi alhamdulillah punya suami intuiting ya, Iya. yang Iya, menjadi Kakak. iya, yang menjadi mentor untuk anaknya yang sensing. Iya, Oke, baik terima kalau kasih. begitu Mira akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini Mira bacakan dari room chat Zoom ya, Bapak Ibu. Ini pertanyaan dari Ibu Lia. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Widi, Mbak Mira, Waalaikumsalam. Saya mau bertanya bagaimana caranya berkomunikasi atau memberi perhatian pada pasangan sensing yang LDR. Oke, baik. Silahkan Pak Widi Oke, tanggapannya. Waalaikumsalam Bu Lia. Jadi salah satu, oh ini berarti bulannya lagi LDR ya. Nah, jadi kalau untuk sensing itu, kembali sensing itu senang sesuatu yang rutin, Bu. Jadi jadwal, misalnya jadwal video call. Jadi jangan cuma sekedar telepon, tapi ada video call. Karena biar kelihatan visual, itu sensing lebih nyaman. Jadi video call-nya itu terjadwal. Misalnya setiap hari jam berapa, berapa lama. Jadi rutin. Jadi bagi sensing itu kalau sesuatu yang tidak rutin itu belum jadi seperti eh, ada yang kurang. Jadi sensing itu kan rutin, rutinitas. Dia setiap hari ditelepon jam berapa, nah itu akan lebih nyaman. Lalu sensing ini kan juga senang dengan hadiah. Jadi bisa juga misalnya kalau memang memungkinkan ibu pesenin GoFood, makanan kesukaannya seminggu sekali. Nah itu sensing akan seneng banget. Sesuatu yang konkret, sesuatu yang bisa dia rasakan, bisa dia lihat. Nah, itu juga bagus banget. Jadi memang kebutuhannya sensing ini terutama memang rutinitas. Rutinitas dari telepon, rutinitas dari bilang I love you, rutinitas dari jajanin, rutinitas dari ketemu barengnya kapan. Jadi segala sesuatu buat sensing itu biasanya berhubungan dengan rutinitas. Nah, itu sih Bu. Semoga bisa menjawab. Oke, Karena kebetulan saya cerita dikit nih, kebetulan ibu silahkan saya Pak. sensing. Jadi itu tiap hari pasti video call.
Teleponin cucunya. Jadi kalau sehari nggak telepon itu pasti kurang banget. Jadi bener-bener kayak udah rutinitas yang bertahun-tahun jalan, entah pagi, entah siang, atau sore, atau malam, pasti dalam satu hari itu biasanya akan telepon. Nah, ketika tidak telepon, nah biasanya akan nyariin nih, kemana? Kok nggak ada? Jadi kayak, padahal mungkin kitanya sibuk, kitanya belum sempet, tapi ya itulah sensing. Dia butuh kepastian, kok ini jadwalnya telepon tapi nggak kelihatan. Seperti itu, Bu, apa tadi, Bu Lia. Oke, baik. Terima kasih Pak Widi untuk tanggapannya. Dan terima kasih juga Bu Lia atas pertanyaannya. Oke, kalau begitu Mira lanjut lagi ya. Ini tadi tanggapan lagi dari Bu Resti. Eh, menyambung Menyambung ibu yang anaknya di PAUD tadi, apakah mesin kecerdasan sensing saat dianggap atau di labeling nakal atau tidak baik itu bisa sangat terluka? Apakah MK sensing sesensitif itu, Pak? Oke, baik. Silakan Pak Widi Oke, tanggapannya. jadi kalau sebenarnya semua MK itu bisa sensitif, bisa terluka, apalagi kalau berhubungan dengan labeling negatif. Nah, cuma kalau sensing itu jadi eh, pengalaman buruk. Jadi bisa jadi ketika orang lain, entah guru atau bahkan orang tua melabeli dia nakal, maka itu yang dia ingat. Oh, aku tuh nakal. Oh, aku tidak baik. Jadi sebetulnya tidak sensitif banget seperti feeling atau insting, tapi dia merekam, Bu. Ya, jadi kalau dia merekam, oh, orang tuaku selalu melabeli aku jelek, nakal, segala macam. Itulah nanti yang diingat sama dia. Nah, saya juga pernah punya klien, jadi orang tuanya itu waktu kecil suka janjiin. Janjiin tapi tidak dikasih. Nah, itu akhirnya Pak, pas remaja, dia ketika orang orang tuanya mengiming-imingi, udah nggak mempan. Karena di labelnya, di apa, di pengalamannya dia, oh, orang tuaku cuma ibaratnya omong kosong, cuma janji-janji tok tapi tidak eh, membuktikan. Nah, jadi menghilangkan memori atau labelingnya dengan pengalaman barunya, Bu. Jadi bisa dibilang jelek, maka orang tuanya harus bilang, oh, anakku baik. Jadi di pengalaman buruk itu ditutup dengan pengalaman baru yang lebih bagus. Nah, bisa jadi trauma, bisa. Jadi emang traumanya sensing itu lebih kepada mengingat pengalaman buruk. Contoh misalnya, orang sensing, aslinya kan bakatnya jualan. Tapi ketika dia sekali jualan, ternyata kok nggak bisa ya, kok nggak ada yang beli ya. Nah, itu jadi pengalaman buruk. Akhirnya apa? Oh, aku nggak mau jualan lagi ah. Nah, aku ternyata nggak berbakat jualan. Nah, itu yang dia ingat. Jadi ketika orang lain nawarin dia bisnis lagi, dia sudah kerimain bahwa aku tuh nggak bisa jualan. Nah, itu contoh sensing itu melekat dengan pengalaman, entah pengalaman baik atau pengalaman buruk. Ya, seperti itu Bu Resti. Jadi menghilangkannya ya harus dengan pengalaman baru itu. Yang nggak bisa jualan, diajarin jualan dengan detail, dicariin mentor, sampai ternyata, oh, dia bisa jualan. Nah, akhirnya apa? Memori jeleknya akan ketutup sama memori baru. Iya. Semoga menjawab Bu Resti. Oke, baik. Terima kasih Pak Widi untuk tanggapannya. Jadi, setiap mesin kecerdasan memang punya potensi untuk trauma juga ya, Pak Widi. Cuman traumanya itu berbeda-beda dan biasanya sesuai dengan mesin kecerdasan atau kebutuhan setiap mesin kecerdasan yang ketika tidak diapresiasi, tidak dihargai, bisa menjadi trauma. Padahal itu potensi atau bakat ya Pak Widi ya, sama Iya, seperti betul. yang tentang jualan, yang tentang Pak Widi tadi juga sudah sampaikan, ketika dia melabeling dirinya sendiri, udahlah aku nggak bisa jualan, jadinya begitu. Nah itu jadi trauma, jadi pengalaman buruk juga ya Pak Widi ya. Iya, Mbak Mira. Dan solusinya memang harus ditimpa dengan pengalaman baru. Dan itu juga butuh waktu juga ya Pak Widi ya, karena Ya, betul, butuh orang proses. sensing harus konsisten juga ya Pak Widi. Ya, Oke, baik. Dan itu konsisten untuk menimpa dengan pengalaman yang baru juga.
Oke, baik. Silahkan Bapak Ibu, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit lagi ya untuk menunggu Bapak Ibu sebagai pertanyaan terakhir mungkin pada malam hari ini. Tapi sambil kita menunggu Pak Widi untuk sharing atau diskusi dari Bapak Ibu malam hari ini, kira-kira kalau dari Pak Widi sendiri ya, menghadapi tentang anak sensing atau beberapa kasus klien yang sharing atau berdiskusi tentang sensing gitu ya, permasalahan yang umumnya sering sekali terjadi pada sensing dan menurut Pak Widi itu disebabkan oleh apa dan cara mengatasi atau mengantisipasinya itu bagaimana? Mungkin boleh sharing ke Bapak Ibu promotor yang hadir pada malam hari ini, Pak Widi. Jadi kalau mungkin ini beberapa pengalaman ketemu klien dewasa yang sensing. Jadi biasalah ibu-ibu biasanya kan curhatannya yaitu pasti mudah stres, capek, uring-uringan, segala macam. Nah, itu jadi ada beberapa klien yang sebelum testifin itu ada yang gampang sakit. Pokoknya hampir tiap bulan itu dia sakit. Nah, pas ditestifin ternyata oh sensing. Saya tanya rajin bergerak atau enggak, rajin olahraga atau enggak. Nah, ternyata enggak. Nah, jadi sebetulnya kalau kita sudah tes Divin, itu akan lebih mudah banget kita men-tracking atau mencari sumber masalah dan solusinya. Kayak tadi, ini pengalaman nyata, jadi klien saya itu ibu-ibu sensing rutin tiap bulan masuk rumah sakit, tapi setelah tes Divin dan dia sensing, dan dia akhirnya rajin bergerak, itu hampir tidak pernah lagi ke rumah sakit, ke dokter. Nah, jadi ternyata memang sebetulnya sesimpel itu sebenarnya kalau udah tes Divin. Jadi kembali lagi kepada tadi pola asuh ataupun apa kalibrasinya ataupun kembali kepada chemistry-nya. Nah, itu ketika sudah diterapkan dengan sehari-hari, nah itu insya Allah malah jadi lebih mudah banget. Jadi emang benar-benar saya sendiri sebagai seorang promotor ketika ketemu klien yang merasa masalahnya berat banget, tapi pas tes Divin, oh langsung ketemu, itu masih suka takjub. Loh kok bener sih? Kok bisa ya? Saya sebagai seorang promotor masih sering seperti itu, Mbak Mira. Oke, nah ini Mira juga punya pengalaman, punya teman sensing juga, Pak Widi, sensing introvert. Tapi anaknya itu mungkin karena dari kondisi keluarga juga kali ya, nggak tahu pola asuhnya bagaimana, jadi tercetak mageran. Nah itu Nah, banyak juga tuh kayak gitu. iya benar, padahal kan potensinya banyak energi ya, Pak Widi Iya, ya, bakatnya, fitrahnya memang ototnya lebih besar, energinya lebih mm-mm. banyak, harusnya aktivitasnya lebih padat. Tapi anaknya mageran, jadi apa kalau misal kerja kan di AC gitu ya depan laptop juga, jadi kurang banyak bergerak juga dan mageran. Tapi negatifnya yang sering sekali Mira lihat mudah sakit-sakitan, Pak Widi. Mm-mm. Jadi sakitnya itu juga banyak ya. Pernah juga gejala usus buntu. Nah itu juga pernah karena anaknya juga ya sensing, suka micin banget, suka seblak. Jadi eh apa ya bilangnya yang harusnya badannya itu bergerak terus tapi karena tidak bergerak justru itu bisa jadi sumber penyakit ya Pak Widi. Iya Nah, ini betul fun banget, fact-nya Mbak ya Mira. Pak Widi ya. Iya betul banget. Fun fact-nya untuk orang-orang sensing. Jadi kalau sensing sakit, usahakan badannya juga bergerak ya Pak Widi ya, Iya biar nggak makin betul sakit. betul. Anak saya kalau masih sakit-sakit ringan itu pasti masih tetap main. Uniknya seperti itu ya Pak Widi ya. Biasanya anak-anak kita kan kalau sakit lemas gitu ya. Iya, Bawaannya pengen istirahat, bawaannya iya pengen betul. tidur. Tapi anak sensing bawaannya pengen bergerak, pengen Pengen main bergerak. terus. Nah, Malah itu malah rewel kalau nggak gerak. itu obat alaminya justru ya Pak Widi ya. Betul. Obat alaminya. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Ini fun fact-nya juga ya. Mungkin boleh dilihat dirinya sendiri, anaknya, istrinya, pasangannya, atau siapapun ya yang sensing. Mungkin boleh dibantu sharing juga informasi ini. Oke? Nah, ini dari
Bu Nanda, izin Mas, apakah ada link Zoom sosialisasi atau pemahaman untuk eksternal khusus untuk guru-guru atau pendidik terkait mesin kecerdasan anak? Karena seharusnya para pendidik lebih paham terkait keberagaman anak, di mana setiap anak itu unik dan punya mesin kecerdasan masing-masing. Karena saya jujur pernah disuruh konsul ke psikolog, dan setelah ke psikolog anak saya tidak ada gangguan sama sekali, atau normal seusianya dari semua aspek. Oke, baik. Bu Nanda, kalau misalnya sudah pernah tes Stephen ya, Bu Nanda mungkin boleh izin ya Pak Widi ya, mungkin boleh Bu Nanda DM ke Instagramnya Stephen Brain. Nanti boleh dibantu ajukan lagi pertanyaan ini ya melalui DM, nanti akan dibantu respon. Juga tentunya boleh dibantu juga Bu Nanda, asalnya dari mana, kemudian instansi atau yayasannya namanya apa ya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan kita bisalah lebih lanjut lagi nanti ya, komunikasi lebih lanjut lagi dari DM untuk dibuat seminarnya atau Zoominarnya ya, melalui Zoom dulu untuk para pendidik yang ada di sekolah atau untuk guru-guru. Nah, jadi silakan DM Stephen Brain ya Bu Nanda ya. Nah, ini Mira bantu kirim lagi dari room chat Zoom, Instagram Stephen Brain, atau mungkin boleh ke WhatsApp. Nomor WhatsApp-nya Stephen Brain. Nah, nanti untuk informasi lebih lanjutnya kita boleh eh, berkomunikasi melalui DM ataupun WhatsApp. Silakan senyamannya Bu Nanda saja. Oke, baik. Atau kalau misalnya Bu Nanda lokasinya di Semarang, mungkin lebih dekatnya ke Stephen Brain Semarang, karena mungkin Pak Widi juga bisa onsite ya, tanpa Zoom juga untuk menjadi narasumber seminar ya Bapak Ibu. Nggak hanya Bu Nanda, tapi siapapun Bapak Ibu yang hadir ya pada malam hari ini yang lokasinya di Semarang atau daerah sekitarnya seperti Kudus, mungkin seperti itu ya Pak Widi ya. Jadi kalau Iya, misalnya iya. ada sekolah, yayasan yang Bapak Ibu sendiri miliki atau mungkin sekolah anak gitu ya, tapi mau merekomendasikan tentang Stephen ini boleh banget nanti silakan langsung aja DM Instagramnya Stephen Brain Semarang tentunya untuk mengundang Pak Widi sebagai narasumber nanti mana tahu bisa bekerja sama, tentunya akan lebih memudahkan sekali untuk proses belajar mengajar. Nah, jadi tentunya itu akan memudahkan sekali sebagai guru ya, pendidik, pengajar, dan itu juga menjadi kenyamanan belajar untuk para siswa dan juga menjadi ketenangan untuk para orang tua karena sudah memahami, oh anak anak saya cara belajarnya seperti ini. Kemudian dengan keadaan sekolah yang seperti ini, kemudian guru-guru juga sudah kenal gurunya mesin kecerdasannya begini, cara belajarnya seperti ini. Nah, itu semuanya nanti akan dibuat seminarnya Bapak Ibu. Nah, jadi silakan ya. Kalau misalnya mau DM Stephen Brain atau Stephen Brain Semarang, silakan Bapak Ibu. Mungkin untuk daerah Jawa Tengah ya Pak Widi ya. Iya, beneran. Nah, sekitaran Jawa Tengah. Nah, mungkin lebih dekatnya ke Pak Widi untuk seminar offline-nya itu boleh banget ya. Jangan sungkan-sungkan, walaupun hanya bertanya ya. Jadi jangan malu untuk bertanya. Kalau malu bertanya nanti sesat di jalan ya Bapak Ibu ya. Keburu anaknya udah berkasus atau trauma duluan ya. Nah, sebaiknya kita konsultasikan apakah Pak Widi mungkin boleh diundang untuk datang ke sekolah atau nggak harus sekolah, tapi mungkin Bapak Ibu ya punya teman-temannya banyak dikumpulkan dalam satu lokasi untuk tes Stephen ya, itu juga boleh banget. Jadi banyak banyak jalan ya Bapak Ibu, nggak hanya harus tes Stephen private aja. Oke, baik Bapak Ibu mungkin sudah tidak ada lagi ya pertanyaan yang masuk karena waktu kita juga tinggal 2 menit lagi, sudah waktunya di jam 20:58 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kembali Bu Nanda. Oke, baik, sepertinya bisa kita akhiri saja untuk sesi sharing dan juga diskusi tentang sensing pada malam hari ini ya Pak Widi. Baik, Iya, kalau beneran. begitu, apakah ada closing statement tentang sensing, mohon maaf, tentang sensing pada malam hari ini, Pak Widi, silahkan. Ya,
Sebetulnya setiap anak, setiap manusia itu kan pasti punya kelebihan dan kekurangannya, Mbak Mira. Jadi kalau kita sudah tahu karakter anak kita sensing atau pasangan kita sensing, ya kita emang kalau hanya fokus ke negatifnya saja, maka kita tidak akan bisa melihat sisi positifnya. Tapi ketika kita sudah melihat fokus sama sisi positifnya, insya Allah itu yang negatif-negatif itu tidak akan kelihatan. Jadi karena sudah tes tipin, maka nggak apa-apa nih ayah bunda kalau masih bingung, masih banyak pertanyaan, sering-sering aja ikut Brainy TikTok. Jadi ibaratnya tes TV itu hanya pintu gerbang. Kita baru tahu nih, oh karakter anakku sensing. Tapi ketika setiap ada case, bingung cari jawabannya, nah itu bisa tanya ke promotor yang tempat tesnya atau ke Brainy TikTok. Itu aja sih Mbak Mira. Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih banyak tentunya untuk Pak Widi. Mira ucapkan sekali lagi mewakili Sama-sama dari Mbak Mira. Stephen Brain yang sudah menyempatkan waktunya malam hari ini untuk sharing dan juga diskusi dengan Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk yang sangat luar biasa pada malam hari ini dengan penyampaian sangat baik dan juga sangat jelas dan Alhamdulillah tanpa ada sedikit kendala ya Pak Widi dan Alhamdulillah juga Brainity Talk kita pada malam hari ini dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar dan tentunya terima kasih banyak juga tidak lupa ya untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk yang sudah setia mengikuti event Brainity Talk khususnya malam hari ini ya yang sudah setia mendengarkan Brainity Talk yang tidak ada henti-hentinya terus belajar memahami diri kita sendiri dan juga orang-orang terdekat dan tersayang di sekitar kita dan juga tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita karena insya Allah kita akan terus terhubung, kita akan terus berkomunikasi dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu di event-event ataupun di acara Stephen Brand lainnya. Dan tentunya Mira juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Stephen Brand yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC dan menemani Pak Widi di Brainy Talk malam hari ini. Dan kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Pak Widi memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Sekali lagi mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Brainity Talk kita pada Amin. malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat memberikan manfaat dan juga kebaikan untuk kita semua. Kami pamit undur diri, Bapak Ibu. Semoga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi wabarakatuh. istirahat, Bapak Makasih Ibu. Mbak Terima Mira. kasih Pak banget. Widi. Terima Terima kasih kasih sekali semuanya. lagi, Pak Widi. Terima kasih sekali lagi, Bapak Ibu semuanya. Good night. Good night.